Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa, ya. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Arif, dipimpin berdoa dulu. Baik, sebelum pelajaran mari kita berdoa bersama. Doa mulai. Doa selesai. Untuk materi sebelumnya kita sudah membahas teks apa ya? Kasih. Iya, teks laporan hasil observasi. Iya, ada apa saja? Observasi. Yang dibahas apa saja kemarin dari teks laporan hasil observasi? Ada Ciri-ciri, struktur, iya betul. Terus apa lagi? dalam rangkum. Ya. Itu ya. Jadi kemarin sudah membahas tentang teks laporan hasil observasi. Nah, untuk hari ini materinya masih sama, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Ya. Saya tayangkan dulu untuk KD-nya ya. Sudah terlihat apa yang saya tayangkan? Yang lain sudah melihat semua? Oke, ya, kamu lihat di situ teks laporan hasil observasi KD 4.8. Ya, itu materi kita hari ini. Terus KD 4.8 itu tentang menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan kaidah kebahasan atau aspek lisan. Ini KD-nya ya. Jadi menyajikan rangkuman. Terus untuk tujuan pembelajarannya, nanti kamu harus bisa mendeskripsikan isi teks laporan hasil observasi secara tepat. Terus yang kedua, merangkum teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kalimat, tanda baca, ejaan secara benar. Terus yang ketiga, nanti kamu harus mampu menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi secara tepat. Nah, manfaat dari mempelajari rangkuman itu untuk apa? Nanti dengan merangkum itu akan memudahkan kalian ketika membaca isi hal-hal yang penting di dalam teks. Terus apalagi manfaatnya? Bisa untuk memudahkan kita mengingat isi teks yang telah dibaca. Ini adalah contoh teks laporan hasil observasi. Bisa dilihat di situ teksnya. Jadi Judulnya apa ya? kertas. Judulnya adalah kertas. Ya, ada berapa paragraf di situ? Perhatikan ini. Ya, yang tulisan kertas adalah sampai dengan peradaban dunia adalah paragraf 1 ya. Paragraf kedua yaitu yang jenis-jenis kertas sampai dengan kata berbeda, itu paragraf 2. Terus paragraf ketiga adalah karena kertas juga mempunyai sampai dengan di kehidupan kita, itu paragraf 3. Jadi ada berapa paragraf? Ada berapa paragraf Mas, Mbak? 3. Ada 3 paragraf ya, betul. Nah, kamu lihat di sini teks laporan hasil observasi ini terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama untuk strukturnya adalah apa? Namanya apa ini strukturnya? Definisi umum. Definisi umum untuk paragraf 1. Terus paragraf kedua masuknya apa? Deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Dan paragraf ketiga? Deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat. Betul ya, itu adalah struktur dari teks laporan hasil observasi. Untuk paragraf 1. Paragraf 1 isinya tentang apa? Penjelasan tentang kertas. Kertas ya. Terus yang paragraf kedua membahas tentang apa? Jenis-jenis kertas. Ya, jenis-jenis kertas. Yang ketiga? Manfaat kertas. Iya, betul ya. Manfaat dari kertas. Deskripsi dari isi kertasnya adalah 1. Kertas adalah bahan yang tipis dan rata yang berasal dari pulp.
Terus jenis-jenis kertas beraneka ragam, diantaranya adalah kertas HVS, kertas kalkir, kertas duplek, kertas mat, paper, kertas Samson Craft, dan kertas linen, dan masih banyak jenis kertas yang lain. Paragraf 3 itu menjelaskan tentang manfaat dari kertas. Itu ya. Ini ya, untuk mendeskripsikan teks laporan hasil observasi itu ada langkahnya. Yang pertama adalah menentukan kalimat utama tiap paragraf. Terus ciri yang kedua, kalimat tersebut dapat berdiri sendiri. Dan ciri kalimat utama ketiga, berisi pernyataan bersifat umum dan bisa dikembangkan. Ini adalah ciri kalimat utama. Jadi langkah pertama untuk kegiatan merangkum adalah kalian menentukan terlebih dahulu kalimat utama. Ya, jadi mendeskripsikan isi dengan menentukan kalimat utama tiap paragraf. Ciri kalimat utama tadi ini sudah dijelaskan. Nah, ini contohnya ya. Kamu perhatikan, terlihatkah di situ? Lihat. Ya, terlihat ya. Itu ada judulnya kertas, sudah saya beri tanda merah ini ya. Paragraf 1 kalimat pertama saya beri tanda merah. Paragraf kedua kalimat pertama saya beri tanda merah. Kalimat ketiga juga saya beri tanda merah. Nah, kamu lihat di sampingnya ada tulisan kalimat utama, ada 3 ini ya. Ada tanda panah juga. Nah, di situ yang merah, yang tulisan merah ini merupakan kalimat utama. Jadi paragraf 1 kalimat utama itu terletak di kalimat pertama yang berisi tentang kertas adalah bahan yang tipis dan rata yang berasal dari plum. Itu adalah kalimat utama. Kalimat kedua, ketiga ini merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan tentang kertas secara lebih rinci. Kalimat utama masing-masing paragraf ini kita gabungkan menjadi rangkuman teks laporan hasil observasi. Hasilnya adalah ini ya. Ini adalah hasil dari rangkuman teks laporan hasil observasi berjudul kertas. Jadi, selain kalian bisa merangkum, juga kalian harus memperhatikan penulisan tata bahasanya. Ya, penggunaan huruf kapital, tanda baca itu harus diperhatikan. Paham ya? Paham, Bu. Nah, urut-urutnya seperti ini ya. Tadi kan untuk merangkum, ini teks aslinya, kertas ya, ada 3 paragraf. Nah, langkah pertama untuk merangkum, ini kamu tentukan dulu kalimat utama satu paragraf. Paragraf 1 ya, kalimat utamanya kamu tentukan. Paragraf kedua kamu juga tentukan kalimat utamanya. Paragraf 3 juga kamu tentukan kalimat utamanya. Jadilah rangkuman seperti ini. Ya. Jadi satu paragraf yang tadinya 3 paragraf dirangkum menjadi hanya 1 paragraf. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Nah, sekarang tugas kalian ini ya. Kalian buat rangkuman teks laporan hasil observasi yang berjudul Mawar. Itu teksnya juga sudah saya share di grup ya. Nanti kalau kurang jelas bisa lihat di grup. Sudah selesai ya? Ini sudah ada Halo, beberapa. Bu. Sudah selesai ya? Ya, sudah ada beberapa anak yang mengirimkan tugasnya ke saya. Nah, tadi untuk membuat rangkuman, hampir seluruhnya itu sudah bisa menentukan kalimat utama, ya, mendeskripsikan isi teks laporan hasil observasi. Jadi untuk menulis teks laporan hasil observasi, selain kalian bisa menentukan kalimat utama untuk mendeskripsikan isi, juga harus memperhatikan tata tulisnya, ya. Huruf kapitalnya, tanda baca, singkatan itu harus diperhatikan. Nah, untuk hari ini saya cukupkan pembelajarannya. Untuk pertemuan berikutnya nanti, misalkan ini materinya tentang, untuk berikutnya materi tentang teks prosedur ya. Kita bahas nanti untuk teks prosedur yang belum selesai ya. Kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini, saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.